Oke, para detektif keuangan, siap-siap ya. Ambil kaca pembesar Anda, karena hari ini kita akan memecahkan sebuah kasus klasik di dunia investasi. Misteri di balik selembar kertas berharga yang kita kenal sebagai obligasi. Nah, ini nih, inti dari misteri kita. Obligasi itu pada dasarnya cuma sebuah janji. Janji bakal bayar sejumlah uang di masa depan. Pertanyaannya, janji itu kalau diuangkan hari ini, nilainya berapa? Itulah teka-teki yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Oke, kita langsung aja bedah kasusnya. Anggap saja di depan kita sekarang ada sebuah berkas kasus. Sebuah obligasi yang perlu kita taksir nilainya. Tapi kenapa harganya nggak sesederhana angka yang tertulis di kertasnya? Nah, itu karena nilai aslinya dipengaruhi oleh banyak sekali petunjuk yang tersembunyi di pasar keuangan. Ini dia prinsip paling dasarnya detektif. Gini deh, coba bayangin uang 100.000 di kantong Anda sekarang, pasti rasanya lebih berharga kan dibanding janji 100.000 yang baru akan Anda terima tahun depan. Nah, prinsip nilai waktu dari uang inilah kunci utama kita. Kita harus menarik semua janji pembayaran di masa depan itu ke nilai hari ini. Setiap detektif tahu, kalau mau memecahkan kasus, kita butuh petunjuk. Nah, untuk kasus obligasi ini, ada 4 petunjuk super penting yang harus kita kumpulkan sebelum bisa menarik kesimpulan apapun. Yuk, kita periksa satu persatu. Oke, petunjuk pertama, nilai par. Anggap aja ini tuh kayak hadiah utama di akhir cerita. Ini adalah jumlah pokok yang dijanjikan bakal balik lagi ke tangan Anda pas kasusnya resmi ditutup, alias pas obligasinya jatuh tempo. Petunjuk kedua, tingkat kupon. Ini nih, kayak tip rutin dari informan kita. Jadi, setiap tahun, secara teratur, ada saja pembayaran yang masuk sebagai imbalan karena kita memegang obligasi ini. Inilah pemasukan tetap dari kasus yang lagi kita tangani. Lanjut ke petunjuk ketiga, jatuh tempo. Gampangnya, ini tuh kayak timer atau hitungan mundur kasus kita. Ini adalah tanggal di mana kasusnya resmi ditutup, semua janji dilunasi, dan Anda dapat lagi nilai pokoknya. Durasinya bisa macam-macam, ada yang pendek, ada juga yang lama banget. Dan petunjuk terakhir, yang keempat, dan ini krusial banget, tingkat suku bunga pasar. Anggap saja ini gosip di jalanan atau info intelijen. Petunjuk ini ngasih tahu kita, kasus-kasus lain yang mirip kayak gini ngasih imbal hasil berapa sih? Ini penting banget, karena dari sinilah kita bisa bandingin, obligasi kita ini menarik nggak sih dibanding yang lain? Oke, semua 4 petunjuk utama sudah kita kantongi. Sekarang, saatnya kita masuk ke lab forensik. Kita bakal rangkai semua petunjuk ini buat memecahkan teka-teki pertama. Berapa sih harga wajar obligasi kita hari ini? Metodenya gini nih, gampang kok. Pertama, kita data dulu semua bukti pembayaran rutinnya, yaitu kupon tahunannya. Terus kita tambahkan barang bukti utamanya, si nilai par yang cair di akhir. Nah, bagian paling kerennya itu di langkah ketiga. Kita pakai mesin waktunya, yaitu tingkat suku bunga pasar, buat menarik semua nilai di masa depan itu ke nilai hari ini. Keren kan? Dan jeng, ini dia hasilnya. Setelah dihitung-hitung, obligasi kita yang kuponnya 9,5% dan jatuh temponya 20 tahun, dengan kondisi suku bunga pasar lagi di 10%, harga wajarnya hari ini ternyata cuma $957,43. Tunggu dulu, kok harganya lebih murah dari nilai pokoknya yang $1.000 ya? Nah, logikanya gini. Tip dari informan kita, si kupon 9,5% itu ternyata lebih kecil dibanding tip dari informan-informan lain di pasar yang rata-rata ngasih 10%. Ya jelas saja, obligasi kita jadi kelihatan kurang menarik. Makanya harganya harus didiskon biar ada yang mau beli. Oke, kasus harga sudah terpecahkan. Tapi detektif yang hebat gak berhenti sampai di situ kan? Sekarang waktunya kita interogasi si obligasi ini. Kita mau tahu motif sebenarnya. Berapa sih potensi keuntungan atau yang kita sebut imbal hasil yang sebenarnya bisa dia berikan? Kita mulai interogasinya dengan pertanyaan pertama, current yield. Ini pertanyaan yang to the point banget. Intinya, hey obligasi, kalau aku beli kamu sekarang dengan harga pasar, berapa persen imbal hasil yang aku dapat dari kuponmu dalam setahun ke depan? Ini cuma gambaran singkat saja ya. Biar gampang, kita lihat contoh kasusnya. Ada obligasi kuponnya 10%, jadi ngasih $100 setahun. Tapi harga di pasarnya lagi mahal, $1.150. Nah, karena kita belinya lebih mahal dari nilai pokoknya, imbal hasil efektif kita dalam setahun jadi lebih kecil, cuma 8,7%. Masuk akal kan? Oke, pertanyaan simpel sudah. Sekarang kita gali lebih dalam lagi. Kita pakai teknik interogasi lanjutan, yield to maturity atau YTM.
Ini bukan lagi sekedar potret sesaat. YTM ini ibarat pengakuan lengkap dari si obligasi. Dia bakal cerita berapa rata-rata imbal hasil tahunan kalau kita sabar memegangnya sampai kasusnya benar-benar tuntas. Tapi jangan seneng dulu. Di setiap kasus yang seru pasti ada plot twist-nya kan? Nah, di dunia obligasi, plot twist ini namanya call feature. Artinya si penerbit obligasi bisa saja menutup kasus lebih awal dari jadwal. Disinilah kita butuh teknik interogasi lain, yaitu yield to call atau YTC. Ini buat menghitung imbal hasil kalau skenario tamat lebih cepat ini beneran terjadi. Coba kita bandingkan ya. Kalau kita beli obligasi pas harganya lagi diskon, yield to maturity-nya itu hampir pasti lebih tinggi dari current yield-nya. Loh, kok bisa? Soalnya yield to maturity itu nggak cuma menghitung kupon, tapi dia juga memperhitungkan bonus keuntungan modal yang bakal kita dapat pas obligasinya lunas dinilai per $1.000 nanti. Jadi, lebih komplit hitungannya. Nah, jadi ini dia rangkuman dari semua peralatan interogasi kita. Ada current yield buat ngecek kondisi sesaat, ada yield to maturity buat gambaran lengkap jangka panjang, dan ada yield to call buat jaga-jaga kalau ada plot twist. Masing-masing punya fungsi dan ngasih kita info yang beda-beda. Oke, setelah investigasi dan interogasi yang panjang, akhirnya kita siap buat ngasih putusan akhir. Berkas kasus obligasi ini sudah kita bedah sampai tuntas. Semua rahasianya sudah terbongkar. Jadi, apa intinya? Intinya, sekarang Anda punya toolkit detektif yang lengkap. Ingat ya, harga obligasi itu soal menarik nilai masa depan ke hari ini. Jangan lupa kumpulkan 4 petunjuk kuncinya. Dan yang paling penting, bedakan antara harga yang Anda bayar dan imbal hasil yang bakal Anda terima. Itu dua hal yang berbeda. Kasus harga obligasi berhasil dipecahkan. Selamat detektif! Dengan keahlian baru ini, kira-kira misteri keuangan apa lagi nih yang siap Anda ungkap? Ingat, pasar itu penuh dengan teka-teki. Investigasi Anda yang selanjutnya baru saja dimulai.